Selamat malam, nama saya Juandi dari Manajemen Malam 2 mau menjelaskan mengenai studi kasus DSS berbasis spreadsheet pada perusahaan, yakni DSS berbasis spreadsheet untuk menganalisis biaya penyelenggaraan pendidikan manajemen. Lembaga pendidikan memerlukan alat bantu dalam perencanaan anggaran yang dapat mensimulasikan pengaruh kebijakan manajemen terhadap anggaran operasional dan menghasilkan informasi keuangan untuk digunakan dalam menetapkan alternatif pemodelan anggaran yang akan diterapkan. Sistem pendukung keputusan yang digunakan adalah DSS berbasis spreadsheet yang menggunakan kebijakan manajemen sebagai acuan untuk menentukan besaran komposisi anggaran operasional pendidikan dari tahun ke tahun dalam bentuk program analisis anggaran. Manajemen dapat melakukan perubahan atas variabel-variabel kebijakan berupa jumlah mahasiswa, jumlah dosen, pertumbuhan kelas, pertumbuhan biaya yang mempengaruhi anggaran penerimaan dan pengeluaran pada menu proyeksi, sehingga didapatkan anggaran proyeksi dari tahun ke tahun. Setiap efek perubahan atas variabel kebijakan akan divisualisasikan dalam bentuk grafik. Selain itu, DSS juga dapat membantu dalam studi kasus untuk kelayakan proposal kredit Bank Rakyat Indonesia. Sekarang ini, karena banyaknya perusahaan ataupun pengusaha yang mengajukan kredit ke bank membuat bank tersebut harus lebih meningkatkan kualitas pelayanan terhadap nasabah. Sebagai contoh, pemberian kredit Bank Rakyat Indonesia di mana BRI memberikan kredit kepada debitur tetapi melalui proses yang harus dilalui. Penyaluran kredit yang berhasil akan membawa keuntungan yang besar bagi bank. Oleh karenanya, BRI harus benar-benar hati-hati dalam menyalurkan kreditnya. Sebelum menyalurkan kredit kepada seorang calon debitur, BRI harus menilai dulu kelayakan proposal kreditnya. Dengan adanya perkembangan teknologi komputer di bidang sistem informasi, dirancanglah suatu sistem pendukung, yakni keputusan spesifik atau Specific Decision Support System atau SDSS, yang dirancang dengan cara yang tepat atau quick hit dan pendekatan secara interaktif. Rancangan SDSS atau Specific Decision Support System ini menggunakan perangkat lunak Clipper 5.2 sebagai DSS tools atau peralatan DSS-nya. Berdasarkan hasil uji coba sistem, dapat disimpulkan bahwa aplikasi SDSS ini sangat membantu dan memudahkan pihak mengambil keputusan dalam tugasnya menilai kelayakan proposal kredit. Tahap-tahap yang harus dilalui dalam proses pengambilan DSS sebagai berikut, yakni tahap pemahaman, yaitu tahap ini merupakan proses penelusuran dalam pendeteksian dan lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. Data masukan diperoleh, diproses dan diuji dalam rangka mengidentifikasi masalah. Yang kedua, tahap perancangan atau design phase. Tahap ini merupakan proses pengembangan dan pencarian alternatif tindakan atau solusi yang dapat diambil. Hal tersebut merupakan representasi kejadian nyata yang disederhanakan, sehingga diperlukan proses validasi dan verifikasi untuk mengetahui keakuratan model dalam meneliti masalah yang ada. Yang ketiga, tahap pemilihan atau choice phase. Pada tahap ini dilakukan pemilihan terhadap berbagai alternatif solusi yang dimunculkan pada tahap perencanaan agar ditentukan atau dengan memperhatikan kriteria berdasarkan tujuan yang akan dicapai. 4. Tahap implementasi atau implementasi phase. Tahap ini dilakukan penerapan terhadap rancangan sistem yang telah dibuat. Pada tahap perancangan serta pelaksanaan alternatif tindakan yang telah dipilih pada tahap pemilihan. Dalam rancangannya, DSS mempunyai bagian karakteristik dan kemampuan ideal suatu DSS yang membantu perusahaan dalam memecahkan masalahnya, yaitu DSS menyediakan dukungan bagi pengambil keputusan utamanya
pada situasi semi terstruktur dan tak terstruktur dengan memadukan pertimbangan manusia dan informasi terkomputerisasi. Yang kedua, dukungan disediakan untuk berbagai level manajerial yang berbeda, mulai dari pimpinan puncak sampai manajer lapangan. Yang ketiga, dukungan disediakan bagi individu dan juga grup. Yang keempat, DSS menyediakan dukungan ke berbagai keputusan yang berurutan atau saling berkaitan. Yang kelima, DSS mendukung berbagai fase proses pengambilan keputusan, yakni intelligence, design, dan choice. Yang keenam, DSS mendukung berbagai proses pengambilan keputusan dan style yang berbeda-beda, selalu bisa beradaptasi sepanjang masa dan mudah untuk digunakan. Pengambil keputusan memiliki kontrol menyeluruh terhadap semua langkah proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah.